Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia ini isinya serba nggak pasti? Nah, hari ini kita bakal bedah satu alat super canggih buat menghadapi ketidakpastian itu. Namanya probabilitas. Dan tenang aja, ini bukan pelajaran matematika yang bikin ngantuk kok, tapi lebih ke sebuah cara berpikir biar kita bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Oke, kita langsung mulai dengan sebuah teka-teki ya. Coba bayangin skenario ini. Intuisi kita pasti langsung teriak, "Wah, akurasinya 94%. Gawat ini, harus panik." Tapi, tunggu dulu. Yakin intuisi kita kali ini benar? Tahan dulu rasa paniknya. Jawaban dari teka-teki ini ternyata jauh lebih menarik dan sama sekali nggak terduga. Sebentar lagi, kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng, dan saya jamin cara Anda melihat dunia bakal sedikit berubah. Nah, untuk bisa mecahin teka-teki tadi, kita perlu kenalan dulu sama peralatannya. Alat pertama adalah ngerti dulu apa sih itu peluang. Ternyata peluang itu ada beberapa rasa yang beda-beda. Yang pertama, ini yang mungkin paling kita ingat dari sekolah. Probabilitas klasik. Idenya simpel. Semua hasil punya kemungkinan yang sama persis. Kayak lempar dadu, ya setiap sisi punya peluang 1/6. Tapi kan, di dunia nyata nggak semuanya kayak dadu. Nah, disitulah probabilitas empiris masuk. Di sini kita nggak nebak-nebak, tapi kita lihat data dari masa lalu buat prediksi masa depan. Misalnya, kalau dari 100 hari terakhir hujan 30 kali, ya kita bisa bilang peluang hujan besok sekitar 30%. Nah, yang menarik lagi, ada yang namanya probabilitas subjektif. Ini bukan soal dadu atau data historis, tapi soal keyakinan atau penilaian ahli. Jadi, waktu dokter bilang, peluang Anda sembuh 90%, itu adalah probabilitas subjektif yang didasari sama pengalaman dan ilmunya dia. Ketiganya ini sama-sama penting, cuma dipakainya di situasi yang berbeda-beda aja. Oke, kita udah kenal sama jenis-jenis peluang. Sekarang, yuk kita pelajari aturan mainnya. Gimana cara kita menggabungkan berbagai kemungkinan ini supaya kita bisa dapat pemahaman yang lebih dalam. Aturan yang pertama namanya aturan penjumlahan. Gampangnya, ini kita pakai kalau kita mau tahu peluang terjadinya salah satu dari beberapa kejadian. Kata kuncinya di sini adalah atau. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Bayangin kita baru aja survei 100 mahasiswa dan datanya ada di tabel ini. Pertanyaannya, kalau kita pilih satu mahasiswa secara acak, berapa sih peluang dia suka matematika atau suka sains? Jawabannya adalah 80%. Mungkin Anda langsung pikir, loh, kok bisa? Bukannya yang suka matematika 60, yang suka sains 40, kalau dijumlahin kan 100, harusnya 100% dong. Nah, hati-hati, disinilah letak jebakan kecilnya. Kuncinya ada di 20 mahasiswa yang suka dua-duanya. Kalau kita langsung jumlahin, 60 sama 40, 20 orang ini jadi kehitung 2 kali, iya kan? Makanya, kita harus kurangi irisan itu sekali. Jadi 60 ditambah 40 dikurangi 20, hasilnya 80. 80 dari 100 orang, ya 80%. Masuk akal kan? Lanjut, kita ke aturan perkalian. Ini buat kejadian yang berurutan. Kata kuncinya sekarang adalah dan. Pertanyaan pentingnya, apakah kejadian pertama mempengaruhi peluang kejadian kedua? Kalau saya lempar koin terus lempar dadu, kan hasilnya nggak nyambung tuh. Itu namanya independen. Beda cerita kalau saya ambil kartu as dari tumpukan, peluang saya dapat kartu as lagi di pengambilan kedua kan jadi berubah total, soalnya satu as sudah nggak ada. Nah, itu yang disebut dependent. Membedakan dua hal ini krusial banget. Nah, ini dia titik baliknya. Sampai sekarang kan kita ngomongin probabilitas yang statis. Padahal dunia nyata kan berubah terus. Jadi, gimana caranya kita menyesuaikan peluang kalau kita dapat informasi baru? Ya jelas dong, informasi baru itu mengubah segalanya. Kalau kita tahu seorang mahasiswa itu rajin belajar, ya pasti prediksi kita soal peluang dia lulus bakal naik. Inilah inti dari probabilitas bersyarat. Peluang terjadinya sesuatu dengan syarat kita tahu ada informasi lain. Coba kita lihat data ini. Secara umum, dari 100 mahasiswa, 60 lulus. Jadi, kalau kita nggak tahu apa-apa lagi, peluang mahasiswa lulus ya 60%. Tapi, di tabel ini kita punya informasi tambahan yang sangat berharga. Begitu kita tahu seorang mahasiswa itu ternyata belajar, dunia kita langsung menyusut. Kita nggak lagi ngelihat 100 mahasiswa, kita cuma fokus ke 50 mahasiswa yang belajar. Nah, di dalam kelompok kecil ini, 40 diantaranya lulus. Jadi peluangnya bukan lagi 60 dari 100, tapi 40 dari 50. Hasilnya, peluangnya langsung loncat jadi 80%. Itulah hebatnya informasi baru. Sekarang kita sampai di puncaknya.
Dengan semua alat yang udah kita pelajari, kita siap pakai senjata pamungkas di dunia probabilitas buat memecahkan teka-teki medis di awal tadi. Selamat datang di dunia teorema Bayes. Jangan takut sama namanya ya, anggap aja teorema Bayes itu semacam mesin logika buat berpikir. Cara kerjanya, dia mengambil apa yang Anda yakini sebelumnya, terus dikasih bukti baru, dan mesinnya bakal ngeluarin keyakinan baru yang sudah diupdate dan jadi lebih akurat. Oke, ayo kita masukkan data dari teka-teki awal kita ke mesin Bayes ini. Keyakinan awal kita adalah penyakit ini langka, cuma 2%. Terus kita dapat bukti baru, yaitu hasil tes positif. Kita juga tahu kekuatan bukti ini. Tesnya 94% akurat, tapi ada kemungkinan 3% positif palsu. Prosesnya sebenarnya sangat logis kok. Teorema Bayes itu secara matematis menimbang dua hal. Seberapa langka penyakit itu di awal dibandingkan dengan seberapa kuat bukti dari hasil tes positif tadi. Dari pertarungan dua kekuatan inilah, dia akan kasih kita jawaban yang sebenarnya. Dan inilah jawabannya. Peluang Anda benar-benar sakit, bahkan setelah dapat hasil tes positif yang katanya akurat itu, ternyata cuma 39%. Mengejutkan banget kan? Intuisi kita tadi salah total. Pelajaran terbesarnya ada di sini. Kenapa hasilnya bisa serendah itu? Jawabannya, karena probabilitas dasarnya sangat-sangat rendah. Penyakitnya itu langka banget. Gini deh, bayangin ada 1.000 orang yang ikut tes. Dari 1.000 orang itu, cuma 20 orang yang beneran sakit, dan mungkin 19 diantaranya dapat hasil positif. Tapi, dari 980 orang yang sehat, 3%-nya atau sekitar 29 orang bakal dapat hasil positif palsu. Nah, kelihatan kan? Jumlah orang sehat yang dapat positif palsu, 29 orang, ternyata lebih banyak dari orang sakit yang dapat positif beneran, 19 orang. Itulah kenapa probabilitas dasar itu segalanya. Jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Intinya, ini bukan cuma soal angka dan rumus. Ini soal cara kita berpikir yang lebih baik dan lebih jernih. Jadi, paham probabilitas itu bukan cuma soal jago ngitung. Ini soal punya perangkat baru di otak kita. Perangkat yang bantu kita buat nggak gampang yakin sama asumsi, buat selalu nanya seberapa besar sih kemungkinannya, dan yang paling penting, berani mengubah pendapat kita kalau ada bukti baru. Inilah inti dari berpikir kritis. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin, kepastian atau keyakinan kuat apa yang Anda pegang saat ini. Nah, sekarang Anda tahu aturannya, kira-kira kepastian mana yang mau Anda pertanyakan pertama kali? Selamat menjelajahi dunia ketidakpastian dengan cara pandang yang baru.